Apa sih badan usaha itu? Badan usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Disebut kesatuan yuridis karena badan usaha umumnya berbadan hukum. Disebut kesatuan ekonomis karena faktor-faktor produksi badan usaha terdiri atas sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja untuk mendapat laba dan memberi layanan kepada masyarakat. Berbicara mengenai badan usaha, biasanya sangat erat kaitannya dengan perusahaan. Jika badan usaha merupakan kesatuan yuridis ekonomi, maka perusahaan merupakan kesatuan teknis dalam produksi. Sebenarnya, perusahaan adalah bagian dari usaha yang tugasnya menghasilkan barang dan jasa. Tentunya, bentuk-bentuk badan usaha memiliki perbedaan karakteristik yang dapat dilihat dari keterlibatan para pemilik dalam manajemen dan pengendalian perusahaan, penentuan resiko yang akan dihadapi, batas-batas pertanggungjawaban hutang-hutang perusahaan, rencana pembagian keuntungan. Badan usaha ada yang berbentuk badan hukum dan ada badan usaha yang bukan berbentuk badan hukum. Usaha berbadan hukum dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum, mempunyai harta kekayaan sendiri, di mana harta perusahaan dan harta pribadi dipisahkan secara jelas, mempunyai hak dan kewajiban, dapat digugat dan menggugat di depan pengadilan. Yang termasuk usaha berbadan hukum, perseroan terbatas, perusahaan umum, perusahaan perseroan, perusahaan daerah, dan yayasan. Usaha yang bukan berbentuk badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan hukum karena bukan merupakan subjek hukum. Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum diletakkan pada mitra atau sekutu dan bentuk usaha tersebut dengan pembatasan pengaturan yang ditetapkan oleh undang-undang. Harta kekayaan perusahaan dan pribadi tidak terpisahkan dengan jelas, atau pada prinsipnya usaha ini tidak memiliki kekayaan sendiri, tidak mempunyai hak dan kewajiban, tidak dapat digugat dan menggugat pada bentuk usaha ini, tetapi dapat dilakukan pada pemilik atau pengurusnya karena merekalah secara tidak langsung yang melakukan hubungan hukum. Yang termasuk usaha bukan berbentuk badan hukum, perusahaan perseorangan, persekutuan perdata, firma, dan persekutuan komanditer. Jika kamu ingin membangun sebuah perusahaan, maka pertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, jenis usaha yang dijalankan. Yang kedua, faktor stabilitas, kesinambungan, dan pengalihan kepemilikan. Ketiga, kewajiban dan hak dalam perpajakan. Keempat, masalah kerahasiaan perusahaan. Kelima, jangka waktu berdirinya perusahaan. Keenam, lokasi, sasaran, serta falsafah pemilik. Perusahaan perorangan adalah perusahaan yang dikelola dan diawasi satu orang. Memiliki ciri-ciri, modal perusahaan berasal dari seseorang yang sekaligus pengelola, pengusaha, dan pemimpin perusahaan tersebut. Tidak memerlukan anggaran dasar, modal sendiri atau pinjaman. Tidak ada pemisahan harta pribadi dan perusahaan. Umumnya merupakan perusahaan kecil. Kelebihan badan usaha perorangan: lebih mudah didirikan atau dibubarkan. Pemilik memiliki kendali penuh. Manajemen fleksibel. Pemilik menerima semua keuntungan. Biaya pengorganisasian dan pembubaran rendah. Pemilik dapat menjual bisnisnya kepada siapa saja. Di samping itu, ada kelemahan badan usaha perorangan. Yang pertama, jumlah modal usaha terbatas. Yang kedua, seluruh risiko perusahaan menjadi tanggung jawab pemilik, sampai harta pribadi. Yang ketiga, jika keuntungan tinggi dapat terkena pajak lebih tinggi daripada bentuk perseroan. Yang keempat, karyawan tidak mudah ikut serta dalam kepemilikan secara finansial. Yang kelima, pergantian kepemilikan dan ketidakcakapan manajemen menjadi masalah yang rawan bagi perusahaan. Perusahaan persekutuan merupakan perhimpunan dua orang atau lebih sebagai pemilik bisnis. Ikatan kerjasama ini bisa berupa tertulis atau lisan. Terdapat dua jenis. Yang pertama, persekutuan firma, dan yang kedua, persekutuan komanditer. Firma merupakan bentuk badan usaha yang dijalankan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis. Firma tidak memiliki keberlanjutan hukum yang terpisah dari para pemiliknya. Keputusan dan tanggung jawab dibagi di antara para pemiliknya, dan mereka bertanggung jawab secara pribadi terhadap utang perusahaan.
Firma umumnya cocok untuk usaha kecil dengan skala operasi sederhana, namun memiliki keterbatasan dalam hal modal dan pertumbuhan bisnis. Kelebihan firma. Yang pertama, prosedur pendirian relatif mudah. Yang kedua, sumber daya keuangan lebih besar. Yang ketiga, lebih mudah memperoleh kredit. Yang keempat, keputusan yang diambil lebih baik. Yang kelima, ada pembagian kerja. Kekurangan firma. Yang pertama, utang-utang perusahaan ditanggung oleh kekayaan pribadi para anggota firma. Yang kedua, kelangsungan hidup perusahaan tidak terjamin, sebab bila salah satu anggota keluar, maka firma pun akan bubar. Yang ketiga, harus mendapatkan persetujuan bersama saat akan membuat keputusan. Hal ini bisa menjadi kelebihan, tetapi juga menjadi kekurangan. Yang mana ketika memerlukan pengambilan keputusan yang cepat, maka pengambilan keputusan bersama bisa menghambat. Perusahaan firma bisa mencakup berbagai jenis bisnis, terutama yang berskala kecil hingga menengah. Misalnya, yang pertama firma hukum, yang kedua firma arsitektur, yang ketiga firma yang seringkali ditemui di bidang konsultasi, teknologi maupun jasa keuangan. Perseroan komanditer. Perseroan komanditer adalah bentuk usaha yang melibatkan sekurang-kurangnya dua jenis mitra, komanditer dan komanditer aktif. Komanditer bertanggung jawab terhadap sesuai dengan kontribusinya, sementara komanditer aktif mengelola bisnis sehari-hari. Contoh perseroan komanditer bisa berupa firma hukum yang melibatkan mitra dengan peran tersebut dalam kepemilikan dan manajemen bisnis. Kelebihan perseroan komanditer atau CV. Yang pertama, prosedur pendirian relatif mudah. Yang kedua, modal yang dikumpulkan dapat lebih banyak. Yang ketiga, kemampuan untuk memperoleh kredit lebih besar. Yang keempat, kesempatan untuk berkembang lebih besar. Namun memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya, komanditer aktif memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Hal ini berarti mereka dapat menjadi lebih rentan terhadap resiko hukum dan keuangan. Kemudian, keterbatasan modal. Perseroan komanditer mungkin menghadapi keterbatasan dalam hal modal, karena keterlibatan mitra komanditer aktif terbatas pada kontribusinya. Ini dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk mengembangkan operasinya. Lalu ada resiko kehilangan komanditer aktif. Jika komanditer aktif meninggalkan perusahaan atau tidak melanjutkan keterlibatannya, dapat mengakibatkan masalah operasional dan manajemen yang signifikan. Perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah suatu badan usaha yang mempunyai kekayaan, hak, serta kewajiban sendiri, yang terpisah dari kekayaan, hak, serta kewajiban para pendiri maupun pemilik. Berbeda dengan bentuk badan usaha lainnya, PT mempunyai kelangsungan hidup lebih panjang, karena perseroan ini tetap berjalan meskipun pendiri atau pemiliknya meninggal dunia. Tanda keikutsertaan seseorang dalam PT adalah saham yang dimilikinya. Jenis perseroan terbatas. PT terbuka. Perseroan terbuka adalah perseroan terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal atau go public. Jadi, sahamnya ditawarkan kepada umum, diperjualbelikan melalui bursa saham. Jenis saham yang dimiliki oleh PT terbuka adalah saham atas tunjuk, sehingga mudah dipindah tangankan dari satu orang kepada orang lainnya. Contoh PT terbuka adalah PT S Hardware Indonesia Tbk, PT Adikarya Persero Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk, PT Bank Sentral Asia Tbk. PT tertutup. Kebalikannya dengan PT terbuka, perseroan tertutup adalah PT yang modalnya berasal dari kalangan tertentu. Misalnya, pemegang sahamnya hanya dari kerabat dan keluarga saja, atau orang kalangan terbatas dan tidak dijual kepada umum. Pendiri PT tertutup tentu saja memiliki tujuan tertentu. Salah satunya adalah menjamin kepercayaan dan kelangsungan hidup perusahaan jika dikelola oleh orang terdekat, baik keluarga maupun kerabat dekat. Contoh PT tertutup, Salim Group, Bakri Group, Lipo Group, Sinarmas Group. PT kosong. PT kosong adalah PT yang mempunyai badan usaha, akta pendirian dan izin usaha, tetapi kegiatan usahanya sudah tidak berlangsung. PT kosong tidak memiliki aktivitas lagi, hanya tinggal nama yang biasanya masih terdaftar. Contoh PT kosong adalah PT Adam Air, PT Asian Biskuit, PT Semen Kupang, PT Bayur Air. Kelebihan PT.
kelangsungan hidup terjamin, terbatasnya tanggung jawab sehingga tidak menimbulkan risiko bagi kekayaan. Saham dapat diperjualbelikan dengan mudah, kebutuhan kapital lebih besar mudah dipahami sehingga memungkinkan perluasan usaha. Pengelolaan perusahaan dapat dilakukan lebih efisien. Kelemahan PT. Kerumitan perizinan dan organisasi. Untuk mendirikan sebuah PT tidaklah mudah. Selain biayanya yang tidak sedikit, PT juga membutuhkan akta notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. Lalu dengan besarnya perusahaan tersebut, biaya pengorganisasian akan keluar sangat besar. Belum lagi kerumitan dan kendala yang terjadi dalam tingkat personel. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun dan bergerak dalam bidang usaha apapun yang sebagian atau seluruh modalnya merupakan kekayaan negara, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan undang-undang. BUMN adalah bentuk-bentuk badan hukum yang tunduk pada segala macam hukum di Indonesia. Karena perusahaan ini milik negara, maka tujuan utamanya adalah membangun ekonomi sosial menuju masyarakat adil dan makmur. Ciri-ciri utama BUMN adalah tujuan utama usahanya adalah melayani kepentingan umum sekaligus mencari keuntungan. Berstatus badan hukum dan diatur berdasarkan undang-undang, pada umumnya bergerak pada bidang jasa-jasa vital, mempunyai nama dan kekayaan serta bebas bergerak untuk mengikat suatu perjanjian, kontrak, serta hubungan-hubungan dengan pihak lainnya. Dapat dituntut dan menuntut sesuai dengan ayat dan pasal dalam hukum perdata. Seluruh atau sebagian modal dimiliki negara, serta dapat memperoleh dana dari pinjaman dalam dan luar negeri atau dari masyarakat dalam bentuk obligasi. Pada prinsipnya, secara finansial harus dapat berdiri sendiri. Setiap tahun, perusahaan menyusun laporan tahunan yang memuat neraca dan laporan rugi laba untuk disampaikan kepada yang berkepentingan. Bentuk dari BUMN. Perjan, perusahaan jawatan, bagian dari departemen. Perum, perusahaan umum, melayani kepentingan umum. Persero, perseroan terbatas, berbentuk PT. Koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi diartikan sebagai badan usaha yang berisi sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan dengan berasaskan kekeluargaan. Sementara itu, prinsip-prinsip yang dipakai dalam koperasi diantaranya sebagai berikut. Keanggotaan yang sifatnya terbuka. Pengawasan yang bersifat demokratis. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Bunga terbatas yang berasal dari sesama anggota. Kemandirian. Pendidikan perkoperasian. Kerjasama antar koperasi. Adapun ciri-ciri koperasi yaitu kumpulan orang. Pembagian keuntungan menurut perbandingan jasa. Modal tidak tetap, berubah menurut banyaknya simpanan anggota. Tujuannya meringankan beban ekonomi anggotanya serta masyarakat sekitar. Dalam rapat anggota, tiap anggota masing-masing satu suara tanpa memperhatikan jumlah modal masing-masing. Tidak mementingkan memasukkan modal usaha, tetapi keanggotaan pribadi dengan prinsip kebersamaan. Pengelompokan koperasi. Berdasarkan bidang usaha. Yang pertama, koperasi konsumsi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya. Jenis konsumsi yang dilayani sangat bergantung pada ragam anggota dan daerah tempat koperasi didirikan. Yang kedua, koperasi produksi adalah koperasi yang kegiatan utamanya memproses bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi, dengan tujuan untuk menyatukan kemampuan dan modal para anggotanya guna meningkatkan barang-barang tertentu melalui proses yang meratakan pengelolaan dan memiliki sendiri. Yang ketiga, koperasi pemasaran dibentuk untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang dihasilkannya. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan mata rantai tata niaga dan mengurangi sekecil mungkin keterlibatan perantara di dalam memasarkan produk-produk yang dihasilkan. Yang keempat, koperasi kredit atau simpan pinjam, bergerak dalam pemupukan simpanan dari para anggotanya untuk dipinjamkan kembali kepada anggotanya yang membutuhkan bantuan modal untuk usahanya.
berdasarkan daerah kerja atau luas wilayah. Yang pertama, primer koperasi, beranggotakan orang yang biasanya didirikan pada lingkup wilayah terkecil tertentu. Yang kedua, pusat koperasi, beranggotakan koperasi-koperasi primer biasanya didirikan sebagai pemusatan dari berbagai koperasi primer dalam lingkup wilayah tertentu. Tujuannya untuk memperkuat kedaulatan ekonomi koperasi-koperasi yang bergabung di dalamnya. Yang ketiga, gabungan koperasi, beranggotakan koperasi-koperasi pusat yang berasal dari wilayah tertentu. Tujuan pembentukannya adalah memperkuat kedudukan koperasi-koperasi yang bergabung di dalamnya, di dalam wilayah kerja yang lebih luas. Yang keempat, induk koperasi, beranggotakan berbagai koperasi pusat atau koperasi-koperasi gabungan yang berkedudukan di ibu kota negara. Penggabungan atau kombinasi perusahaan, usaha untuk menggabungkan perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain ke dalam suatu kesatuan ekonomi sebagai upaya untuk memperluas usaha. Jenis-jenis dan bentuk penggabungan usaha. Yang pertama, berdasarkan PSAK 022 terdapat dua jenis penggabungan usaha. Akuisisi adalah suatu penggabungan usaha di mana salah satu perusahaan memperoleh kendali atas aktiva, neto, dan operasi perusahaan yang diakuisisi. Penyatuan kepemilikan adalah suatu penggabungan usaha di mana para pemegang saham perusahaan yang bergabung bersama-sama menyatukan kendali atas seluruh secara efektif dan memiliki bersama segala risiko dan manfaat. Bentuk-bentuk penggabungan usaha ditinjau dari bentuk penggabungannya, penggabungan horizontal, penggabungan vertikal, dan penggabungan konglomerasi. Ditinjau dari segi hukumnya, yang pertama, merger adalah sejenis penggabungan usaha di mana hanya ada satu dari perusahaan yang tergabung yang bertahan dan perusahaan lainnya dibubarkan. Aktiva dan kewajiban dari perusahaan yang diakuisisi dipindahkan ke perusahaan pengakuisisi. Yang kedua, konsolidasi adalah penggabungan antara dua atau lebih badan usaha yang menggabungkan diri, saling melebur menjadi satu dan membentuk satu badan usaha yang baru. Yang ketiga, trust adalah suatu penggabungan beberapa badan usaha yang sejenis. Yang keempat, kartel harga adalah penggabungan beberapa badan usaha yang bertujuan untuk membuat suatu perjanjian atau kesepakatan tentang harga minimum produk. Yang kelima, kartel produksi adalah penggabungan beberapa badan usaha yang bertujuan untuk membuat suatu perjanjian atau kesepakatan tentang jumlah barang yang dihasilkan oleh masing-masing badan usaha yang bergabung. Yang keenam, kartel kondisi atau kartel syarat adalah penggabungan beberapa badan usaha yang bertujuan untuk membuat suatu perjanjian atau kesepakatan tentang pemenuhan syarat-syarat yang seragam dalam hal penyerahan, pembayaran, pembuangan, dan lain-lain kepada pembeli. Yang ketujuh, kartel pembagian keuntungan adalah penggabungan beberapa badan usaha yang bertujuan untuk membantu suatu perjanjian atau kesepakatan tentang penetapan besar keuntungan atau dividen setiap anggota. Yang kedelapan, kartel dan trust adalah penggabungan beberapa badan usaha yang bertujuan memperkuat kedudukan perusahaan. Yang kesembilan, holding company adalah penggabungan suatu badan usaha dengan badan usaha yang lain dengan cara membeli sebagian besar saham dan beberapa badan usaha. Yang 10, joint venture adalah suatu gabungan antara dua pihak atau lebih yang mengumpulkan modal untuk mendirikan badan usaha dengan perjanjian tertentu. Lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah badan resmi yang bertugas menyediakan produk serta fasilitas dalam bidang keuangan dan juga memutar arus uang di sistem perekonomian. Fungsi-fungsi lembaga keuangan: memberikan jaminan keamanan penyimpanan uang, yaitu memberikan jaminan moral dan hukum pada nasabah agar mereka merasa aman dan terpercaya bahwa dana yang mereka simpan secara utuh kemudian akan dikembalikan saat jatuh temponya tiba, misalnya untuk tabungan deposito. Memberikan informasi: masyarakat yang menggunakan jasa lembaga keuangan wajib mendapatkan informasi lengkap tentang produk keuangan yang digunakannya. Melalui lembaga keuangan, nasabah dapat menerima informasi yang telah diberikan dan pengetahuan sejelas-jelasnya untuk kepentingannya. Misalnya, saat nasabah ingin mengambil produk KPR, pihak bank wajib memberikan informasi tentang produk KPR dari A sampai Z supaya nasabah paham bagaimana sistem KPR yang berlaku di sana dan bisa mengikutinya dengan baik. 3. Melancarkan pertukaran produk yang menggunakan kredit dan uang tunai.
Lembaga keuangan pun berfungsi melancarkan jasa pertukaran produk yang mencakup barang dan jasa menggunakan sistem kredit atau uang tunai. Misalnya, nasabah yang ingin memiliki rumah dapat melakukan pembayaran melalui KPR lewat bank. Keempat, sebagai alat transaksi untuk segala kegiatan. Lembaga keuangan juga berfungsi menyediakan alat transaksi yang bisa digunakan di mana saja untuk berbagai macam keperluan. Kelima, memberikan pembiayaan untuk usaha dan kebutuhan konsumtif. Lembaga keuangan berfungsi menghimpun dana masyarakat dan kemudian memutarnya kembali melalui produk pinjaman untuk pembiayaan keperluan nasabah. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua, yaitu 1. Lembaga keuangan yang disebut bank. Lembaga keuangan yang disebut bank adalah suatu badan usaha yang bergerak di bidang keuangan, di mana kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat secara langsung, menyalurkan dana ke masyarakat, dan memberikan berbagai jasa keuangan pada masyarakat luas. Dan yang paling utamanya, menyalurkan jasa dalam pembayaran dan peredaran uang, serta pemberian kredit. Jenis-jenis lembaga perbankan menurut fungsinya. 1. Bank sentral. 2. Bank umum. 3. Bank tabungan. 4. Bank pembangunan. 5. Bank perkreditan rakyat. 6. Bank campuran. Jenis lembaga perbankan menurut kepemilikannya. Yang pertama, bank umum milik negara. Kedua, bank umum swasta. Ketiga, bank pembangunan daerah. Keempat, bank asing. Kedua, lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank adalah istilah resmi untuk menyebut institusi-institusi selain bank yang juga beroperasi di bidang dunia perbankan. Peran ini sangat penting demi menjaga kestabilan pengelolaan finansial suatu negara. Jenis-jenis usaha lembaga keuangan bukan bank. 1. Menghimpun dana dengan jalan pengeluaran kertas berharga. 2. Menerbitkan sertifikasi deposito. 3. Anjak piutang. 4. Sewa guna usaha. 5. Kartu kredit. 6. Pembiayaan konsumen. 7. Peratara dalam penerbitan dan perdagangan surat berharga. 8. Sebagai perantara untuk mengadakan joint venture.